Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan coba membahas khusus untuk uh, pembahasan bagaimana menghitung pembayaran dividen, ya, jumlah dividen yang dibayarkan, terkhusus untuk perusahaan yang memiliki permodalan yang kompleks. Artinya perusahaan yang memiliki modal saham biasa dan juga saham preference. Beberapa minggu lalu ada beberapa mahasiswa yang menanyakan bahwa saham preference itu ada persentasenya, ya. Di situ ada 6% saham preference gitu ya. 10% saham preference itu untuk apa gitu ya. Nah, itu untuk menghitung bunga gitu. Nah, sebagaimana kalau kita pelajari di saham preference itu memiliki beberapa keunggulan, ya. Antara lain katakanlah saham preference ini salah satunya memiliki keunggulan untuk mendapatkan pembagian dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan saham biasa. Ada beberapa jenis saham preference. Ya, jadi ada beberapa jenis saham preference. Antara lain adalah saham preference kumulatif, saham preference partisipatif, gitu ya. Callable bond, convertible bond preference, gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari setelah materi ini. Callable bond, katakanlah saham itu bisa ditarik kembali, dibeli kembali gitu kan. Convertible, minggu lalu udah saya jelaskan gitu ya sebentar sedikit bahwa convertible itu artinya saham itu bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, kali ini saya tidak membahas itu. Kali ini saya coba untuk membahas sedikit terkait dengan dividen saham preference. Ya, kita langsung aja ke PPT yang telah saya share ke para mahasiswa. Antara lain adalah ini ada contoh kasus. Katakanlah misalkan asumsikan bahwa pada tahun 2011 Mason Company membagikan dividen tunai sebesar 50.000 dolar. Jadi dividen tunai. Saham biasa yang beredar memiliki nilai pari, atau nilai pari itu nilai nominalnya adalah 400.000 dolar dan 6% saham preferennya. Nah, 6% saham preferennya. Nah, 6% itu untuk apa? Untuk pembagian dividen ntar ya. Yang memiliki nilai pari sebesar 100.000 dolar. Mason membagikan dividen untuk masing-masing kelas dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Bagaimana sih jumlah dividen yang dibagikan kepada saham preference dan saham biasa? Ya. Asumsi yang pertama, jika saham preference itu adalah non-kumulatif dan non-partisipasi. Nah, gitu ya. Ada yang tahu kira-kira apa sih artinya gitu ya? Saham preference itu ada yang bersifat kumulatif, non-partisipasi, ada yang bersifat kumulatif dan partisipasi, ada juga yang seperti ini, non-kumulatif dan non-partisipasi terkait dengan pembagian dividen. Artinya gini loh, yang ini ya. Yang pertama ini, jika saham preference adalah non-kumulatif dan non-partisipasi, artinya adalah kalau si Mason Company ini, katakanlah tahun 2010, tahun kemarin ya, 2010 itu tidak bagiin dividen, maka untuk tahun 2011 saham preference ini
tidak dikumulatifkan pembayaran dividennya. Nah, gitu ya. Jadi kita langsung aja bisa jawab seperti ini. Oke. Jadi untuk saham preferred 6% ini dikalikan dengan 100.000 dolar. Jadi 6.000. Ya, jadi kayak gitu. Jadi total 6.000. Nah, total dividen yang akan dibayarkan adalah 50.000. Udah dibagikan kepada saham preferred sebesar 6.000. Jadi sisanya adalah 44.000 dolar untuk saham biasa. Nah, seperti ini ya. Jadi proporsi untuk saham preferred adalah 6.000 dan sisanya untuk saham biasa adalah 44.000. Karena apa? Karena saham preferred ini katakanlah asumsinya adalah non-kumulatif dan non-partisipasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi 6% ini untuk menghitung besarnya dividen yang dia dapat. Baik, kita lanjut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jika saham preferred adalah kumulatif tapi non-partisipasi dan Mason Company tidak membayar dividen untuk saham preferred dalam 2 tahun sebelumnya. Nah, ya 2 tahun sebelumnya. Artinya di sini si Mason ini memiliki tunggakan kepada saham preferred untuk tahun berikut, tahun kemarin. Maka perhitungannya adalah karena saham preferred ini katakanlah bersifat kumulatif, maka saham preferred ini berhak untuk dividen tunggakan yang 2 tahun sebelumnya itu. Jadi dihitung menggunakan 6% kali 100 kali 2 tahun yang tertunggak tadi. Maka saham preferred untuk dividen tertunggaknya adalah 12.000. Oke, total 12.000. Nah, itu ya. Jadi dia hak istimewa seperti itu, hak kumulatifnya seperti itu. Jadi ketika dibagiin dividen, dia nagih atau dia berhak untuk dividen tertunggaknya dulu. Oke. Nah, 50.000 dikurangi 12.000 kan masih ada sisa. Nah, oke, sisanya adalah dividen untuk tahun ini. Tahun berjalan tadi 6% kali 100 yaitu 6.000 dolar. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pembagian dividen kumulatif, preferred kumulatif menjadi 18.000 dolar. Ya, hitungannya 2 tahun tertunggak kemarin harus dia dapat dan 6.000 yang sekarang harus dia dapat. Sedangkan sisanya adalah untuk saham biasa yaitu 32.000 dolar. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi, saham preferred kumulatif ini saham preferred yang memiliki hak apabila si perusahaan itu tidak bayar dividen tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan saham biasa ya tidak memiliki hak itu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus yang ketiga adalah bagaimana kalau misalkan saham preferred itu non-kumulatif tapi punya partisipasi. Artinya adalah saham preferred ini tidak memiliki hak terhadap dividen yang tertunggak, tetapi dia memiliki hak untuk partisipasi. Artinya apa? Artinya ketika ada sisa saham, ya kelebihan saham kepada saham preferred dan saham biasa, maka dia juga memiliki hak untuk partisipasi atas sisa saham tersebut. Kita ambil contoh, misalkan di sini jika saham preferred adalah non-kumulatif dan partisipasi penuh. Oke, jadi hitungannya seperti ini.
Oke, yang pertama adalah dividen pada tahun berjalan 6%. Ya. Untuk saham preference yang 6.000 diambil dari 6% dikali 100.000 dolar. Jadi 6.000. Sedangkan untuk saham biasa yang 24.000 adalah sama partisipasi karena di sini ya dihitungnya. Jadi 6% kali 400.000 US dollar. Jadi 24.000. Di total untuk tahun ini adalah 30.000. Oke. Ya. Nah, kemudian kan tadi, oke kita ulang lagi ya di sini. Kemudian ini total saham yang dibagi adalah 30.000. Sedangkan rencana dividen yang dibagi ada 50.000 di soal. Jadi masih ada sisa 20.000 kan gitu. Masih ada sisa 20.000. Nah, yang sisanya tadi ya, selain dibagikan kepada saham biasa, saham preference juga berhak karena dia bersifat partisipasi. Oke ya. Ini. Nah, seperti ini. Partisipasinya adalah 4%. Ya, jadi seperti itu 4%. Jadi dapatlah 4.000. 4.000 dari mana? Dari 4% kali 100. 100 dari mana? Dari nilai nominal atau pari saham preference. Oke, sedangkan 16.000 adalah 4% kali 400.000 US dollar dari nilai pari atau nilai nominal saham biasa. Sehingga total 20.000. Oke, tuntaslah semua. Totalnya ada 10.000 untuk saham preference, 40.000 untuk saham biasa, dan total 50.000. Nah, adapun penjelasannya adalah seperti di bawah ini ya. Dividen partisipasinya sebagai berikut. Dividen pada tahun berjalan yang 6.024 itu ya, diambil dari 6% kali 100, 1.000, 6.000 untuk saham preference. Kemudian 6% kali 400 ini untuk saham biasa 24.000 di sini, jadi total 30.000. Oke. Jadi 30.000 kan ya. Oke, partisipasinya, jumlah yang tersedia untuk partisipasi total rencana dividennya ini, dividen tunainya 50.000 yang udah dialokasikan 30.000, jadi masih ada sisa 20.000. Oke. 20.000 ini kan harus dibagikan ke saham biasa, preference dan saham biasa. Dapat lagi saham preference karena mengandung partisipasi di sini. Caranya adalah kenapa dapat 4% di sini partisipasinya? Caranya adalah seperti ini. Oke ya. Jadi 100.000 parinya ditambah 400.000 kan 500.000 totalnya ya. Kemudian ngitung partisipasinya adalah 20.000 sisa dividen tadi dibagi dengan 500.000 sama dengan 4%. Oke, sehingga dividen partisipasinya adalah untuk saham preference 4% dari 100.000 atau kali 100.000 sama 4.000, taruh di sini. Untuk saham biasa adalah 4% kali 400.000, taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Ini jika saham preference bersifat non-kumulatif dan partisipasi penuh. Yang kasus yang keempat. Nah, bagaimana kalau saham preference itu adalah kumulatif tapi dan partisipasi penuh? Jadi yang awal tadi non-kumulatif, non-partisipasi. Yang kedua adalah kumulatif, non-partisipasi. Yang ketiga adalah non-kumulatif tapi partisipasi gitu ya. Tapi sekarang adalah kumulatif dan partisipasi. Ini sangat istimewa kan gitu ya. Keistimewaan saham preference ini sangat istimewa. Udah mah dia berhak untuk dividen tertunggak, dia juga berhak untuk mendapatkan dividen yang masih tersisa. Baik, katakanlah si Mason itu tidak bayar dividen untuk 2 tahun sebelumnya. Jadi hitungannya adalah seperti ini. Baik,
Jadi pertama-tama harus dihitung dividen tertunggaknya dulu untuk saham preference. Jadi 6% kali 100.000 untuk 2 tahun, 12.000 kan gitu ya. Kemudian dia ngitung juga untuk yang tahun sekarang. Jadi 6% kali 100.000, 6.000 ya kan? 6.000. Oke. Kemudian untuk saham preferennya untuk saham biasanya 24.000 diambil dari 6% kali 400 ya. Tadi kan partisipasi kan seperti itu kan yang di kasus yang ketiga. Jadi kalau di total sekarang adalah udah dialokasikan, totalnya adalah 12.000 plus 30.000. Jadi di jumlah adalah 42.000. Rencana dividen tunai kan 50.000. 50.000 dikurangi yang telah dialokasikan 42, masih ada sisa 8.000. Nah, 8.000. Nah, karena ini partisipasi, maka yang 8.000 ini akan kita bagikan untuk saham preference dan juga saham biasa. Tingkat partisipasinya adalah sama seperti tadi. Ya. Sama seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi dapatlah dividen partisipasinya 1,6%. Diambil dari mana? 500.000 kan. Kalau tadi kan nih 500.000 ini dari nilai pari saham preference yang 100 ditambah dengan nilai pari saham biasa yang 400 jadi 500. Yang 8.000-nya adalah sisa dividen. Ya, 50.000 dikurangi 42.000 ini. Kan sisanya 8.000. Maka tingkat partisipasinya adalah 8.000 dibagi 500.000 sama dengan 1,6%. Sehingga sisa yang 8.000 ini akan kita alokasikan kepada saham preference sebesar 1.600 ya, diambil dari 1,6% dikali 100 sama dengan 1.600, sedangkan yang biasa adalah 6.400 diambil dari 1,6% dikali 400.000. Ya, gitu ya. Jadi total seperti ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, untuk materi lainnya silakan dibaca. Ya, saya hanya menjelaskan tentang dividen tunai untuk saham preference kasus-kasus seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan para mahasiswa dapat memahaminya. Untuk kemudian akan saya kasih penugasan. Untuk penugasan kali ini saya tidak mewajibkan kepada para mahasiswa untuk mengumpulkan hari ini juga, karena saya juga paham bahwa hari ini adalah bulan puasa ya. Barangkali ada yang beribadah sholat tarawih dan segala macam, maka untuk selama bulan puasa saya akan ngasih penugasan. Hari ini saya kasih tugas, besok itu dikumpulkan. Jadi dikasih waktu untuk sampai besok untuk dikumpulkannya. Sekian. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nanti ketemu di minggu depan, saya akan ngasih penjelasan terkait dengan sekuritas di Lucy. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.